Kalau kita mendengar kata EdTech sekarang tuh di mana-mana, EdTech Asia, EdTech Indonesia, education teknologi itu menjadi bagian di dalam khususnya dunia pendidikan. Apa sih sebenarnya definisi EdTech? Tools, teknik, atau prosedur yang membantu kita dengan teknologi yang baru untuk mentransfer pengetahuan dari orang yang satu kepada orang lain. Di dalam hal ini dari guru kepada muridnya. Kemudian peralatan ini juga dapat disebut sebagai online platform, kemudian mobile application, software untuk pendidikan, dan beragam jenisnya yang lain. Tujuan daripada EdTech adalah untuk membantu siswa dan guru belajar dan mengajar lebih efektif dan efisien. Jadi intinya ada peralatan yang diciptakan supaya ngajar lebih efektif dan efisien, baik untuk guru maupun untuk murid. Itu definisi daripada EdTech. Di sini saya memberikan satu gambar ya. Satu gambar sekolahan reda zaman dulu lah yang masih pakai blackboard dan gurunya mengajar menulis pakai kapur. Kemudian ini adalah kebanyakan daripada sekolah-sekolah kita saat ini. Ada proyektor, ada mungkin TV atau layar interaktif dan lain sebagainya. Saya ingat betul waktu saya memulai sekolah di Temasek itu cuman pakai whiteboard dan proyektor. 17-18 tahun yang lalu itu kalau kita ngajar pakai proyektor aja udah keren. Padahal yang ditampilkan cuman PowerPoint saja. Tidak ada kegunaan lain-lain. Jadi guru membuat bahan ajarnya itu dengan menggunakan PowerPoint, kemudian ditampilkan pada anak-anak, karena waktu itu pun anak-anak kita itu sudah tidak model kayak saya dulu. Kalau saya dulu belajar itu kan punya buku cetak, kita sebutnya buku cetak ya. Kemudian ada buku tulis ya. Waktu itu sudah buku cetak merangkap menjadi catatan mereka. Kalau dulu zaman saya sekolah, itu nggak begitu. Catatan, guru masih harus menulis di papan tulis. Saya masih ingat itu sejarah, buku catatan, terus ada buku latihan. Di situ yang mengalami seperti saya, artinya Anda seumur dengan saya. Sudah zaman dulu ya. Jadi ada buku catatan, ada buku latihan. 18 tahun yang lalu itu tuh sudah buku catatan dengan buku latihan tuh jadi satu. Jadi contohnya buku matematik, murid itu udah nggak usah lagi. Kalau saya dulu ya matematika itu ditulis lagi tuh soalnya di buku saya punya latihan. Lalu diselesaikan. Kalau di buku yang lebih modern itu sudah ditulis tuh. Mereka itu bisa latihan di buku teks mereka. Nah, ini adalah gambaran di mana perubahan sebenarnya di dalam ini baru saya ngomong di pendidikan secara sempit yaitu di sekolah dan perubahannya itu nyata gitu. Jadi zaman saya yang sekolah SD itu tahun 80-an, kemudian sama mereka yang sekolah SD tahun 2006 aja gapnya itu sudah besar. Artinya memang ada satu perubahan, lain zaman, lain kelasnya, lain sekolahnya, lain cara belajarnya. Baik Ibu Susan boleh di-next. Zaman yang sangat kuno itu tuh pendidikan itu dilakukan secara oral ya. Jadi tidak ada tulisan, sang guru ngomong atau orang tua ngomong ya, mendidik anak-anaknya semua hanya berbicara. Itu juga yang kita lihat di dalam pencatatan kitab suci ya. Jadi banyak kitab suci itu dicatat berdasarkan penyampaian oral yang kemudian setelah itu di dalam perkembangannya ketika tulisan dan kebudayaan itu menjadi lebih maju maka itu mulai dituliskan. Nah, biasanya dituliskan di dalam bentuk papirus. Ada yang ditulis itu di atas daun-daun. Kalau di Indonesia kenal mungkin dengan yang namanya daun lontar, itu berisi tulisan-tulisan, pencatatan-pencatatan. Kadang-kadang juga ada kulit binatang ya, itu tuh kira-kira sampai abad 1. Lalu setelah itu 14 abad kemudian barulah seorang yang bernama Johannes Gutenberg itu menemukan mesin printing. Dan sejak itulah buku-buku pembelajaran itu menjadi lebih mudah diakses, pencatatan lebih mudah, karena sekarang udah bisa dicetak. Saya pernah nonton filmnya bagaimana alat cetak ini dulu ditemukan. Buat mereka udah penemuan luar biasa, hebat sekali, advance sekali. Sehingga berita-berita itu bisa dicetak ulang, diperbanyak, dan seterusnya. Itu abad 15. Setelah itu di abad 17, orang mulai pakai lantern slide. Lantern slide ini pakai cahaya, sehingga ini tuh kayak ada animasi, tapi animasi zaman kuno lah ya.
gambar-gambar yang bisa ditunjukkan itu lewat cahaya dan juga pakai lentera, makanya disebut dengan lantern sight. Itu abad yang ke-17. Kemudian setelah itu barulah abad ke-19 itu ketemu yang namanya slate and chalk. Bukan blackboard ya, tapi di sini saya nggak tahu apakah kita pernah melihat yang namanya batu tulis. Ini kalau dulu ya orang nggak punya catatan tuh nyatetnya bagaimana? Kata guru saya, nggak pakai catatan. Oh jadi bagaimana? Mereka bilang itu kayak batu tulis gitu. Tapi itu baru ketemu juga abad 19 pakai sabak dan tadi grid. Abad ke-19 itu ada ketemu radio gitu kan. Nah baru radio itu juga membantu di dalam pendidikan karena informasi-informasi itu bisa disampaikan. Setelah itu pakai film abad yang ke-20. Jadi ada recording begitu yang kemudian bisa dipakai sebagai media untuk pendidikan. Saya ingat juga waktu mungkin tahun 70-an itu saya masih TK. Ya ada film-film yang kemudian kita tuh belajarnya dari film yang masih pakai proyektor yang besar sekali dan filmnya masih digulung. Setelah itu zaman OHP itu kalau di Amerika itu tahun 40-an. Indonesia itu saya waktu kuliah tahun 86 pakai OHP itu kita merefleksikan pakai cahaya, kemudian kita nulis bahannya itu pakai plastik, plastiknya direfleksikan, kita bisa baca. Sekarang OHP kayaknya udah tidak dikenal oleh generasi sekarang. Setelah itu baru komputer juga dikembangkan setelah Perang Dunia yang kedua, jadi itu tahun 50-an. Saya tahun 92 itu mulai pakai internet, kecepatannya 33,3 kbps, kecil sekali. Di rumah saya pakai telepon, itu mulai pakai yang namanya internet. Dari 33 naik ke 56, dan itu tuh seringkali harus putus nyambung, karena ketika ada telepon masuk ke rumah saya, saluran internet menjadi putus. Tahun 90-an itu orang mulai internet, tapi itu pun belum banyak. Waktu itu orang cuman tahu pakai internet itu untuk email, terus pakai Yahoo Messenger. Selain daripada itu kayaknya untuk searching tidak seperti sekarang, itu pun masih pakai Yahoo, mesin pencarinya. Google waktu itu belum populer, belum ada. Setelah itu pemakaian daripada laptop di akhir abad ke-20 itu mulai sangat populer, dan awal abad 21 itu mulai dengan yang namanya Massive Open Online Courses. Jadi orang mulai buat platform-platform untuk pendidikan. Salah satunya yang saya sangat ingat itu adalah Khan Academy. Ya, jadi waktu Khan Academy belum menjadi seperti sekarang, saya sudah melihat bahkan Khan itu dia kan orang India yang ada di Amerika. Lalu dia itu membuat pembelajaran mulai dari chemistry karena ada keponakannya itu nggak ngerti untuk belajar kimia. Dia itu ngajarin pakai membuat video mengenai pembelajaran dengan alat-alat yang sederhana, pakai tablet, kemudian dia merekam dan ngajar, masukin ke YouTube. Tapi sekarang perkembangannya menjadi luar biasa, MOOC itu ada di mana-mana. Setelah itu kita lihat smartboard dan interactive whiteboard. Sekarang juga sekolah-sekolah mulai sangat banyak menggunakan peralatan ini. Dan yang terakhir yang menjadi sangat populer saat ini adalah mengenai artificial intelligence dan adaptive learning. Ini baru orang mulai sibuk dengan ChatGPT dan seterusnya. Ini adalah history daripada education teknologi. Jadi kalau kita lihat ya, perubahannya selama 21 abad ini tuh luar biasa. Mulai dari oral, sekarang sampai yang namanya inteligensi buatan. Selama 2100 tahunan, kita ini sudah berevolusi sedemikian rupa ya. Dari yang tadinya sifatnya sangat human kepada orang karena oral, kemudian juga yang sifatnya penulisan papirus dan seterusnya itu mungkin sampai abad ke-17 itu atau bahkan awal 19 itu tuh masih sangat manusianya itu sangat banyak sekali mempunyai peran. Teknologinya ada, tapi teknologi sederhana. Setelah itu berubah mungkin 100 tahun terakhir. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mesin-mesinnya tuh kalau Anda lihat dari sejarahnya ini ya, dilihat makin lama makin kelihatan bahwa ada peranan manusianya, memang di situ lebih kepada pemikiran dan otak, tetapi
sifat yang lebih fisikal itu menjadi lebih sedikit. Apa sih signifikansinya untuk pendidikan dengan adanya teknologi ini? Jadi signifikansinya di dalam pendidikan adalah satu, untuk memperkaya pembelajaran. Tentunya dengan adanya alat-alat seperti ini, itu bisa sangat membantu untuk kita belajar dengan lebih kaya. Kalau biasa kita di kelas ya, kita tuh hanya mengandalkan guru ngomong, paling nulis mungkin, atau diberikan gambar. Tetapi dengan adanya teknologi, memang bisa menjadi luar biasa ya. Karena misalnya dengan teknologi ini, kita bisa menghadirkan, contohnya metaverse ya, 3 tahun yang lalu ya, pada saat kita masih pandemi. Wah, semua punya metaverse kan, termasuk Zuckerberg ya, itu kan punya itu buat metaverse. Tapi metaverse kan sebenarnya untuk membantu kita mempunyai pengalaman ya di dalam belajar. Jadi misalnya nih ya, kita tuh bisa masuk ke dalam dunia metaverse itu menghadirkan secara virtual, misalnya mau belajar mengenai kota Bandung di tahun 20. Nah, itu bisa dihadirkan ya. Jadi bisa memperkaya memang di dalam pembelajaran. Itu adalah akibat daripada teknologi. Kemudian mengakses informasi. Nah, saat ini dengan internet kita bisa mengakses informasi lebih cepat, lebih banyak, belum tentu lebih baik, tapi lebih cepat, lebih banyak itu pasti. Karena dengan internet, wah, kita bisa mengakses kemana-mana dan datanya bisa kita dapatkan langsung, gitu, cepat sekali. Dalam hitungan detik, kita bisa mengakses berbagai informasi. Yang berikutnya adalah mengenai personalized learning. Nah, kalau kita tidak menggunakan teknologi, memang sulit ya untuk membuat orang tuh personalize. Artinya kebutuhan-kebutuhan pribadi itu, karena kalau kita mau personalize, itu mesti ada tracking kan. Dia itu sudah sampai di mana, perlu belajar apa. Nah, dengan teknologi itu ini bisa dibantu untuk seseorang itu mendapatkan personalized learning ya, berdasarkan track record-nya, kemudian pemahaman sampai di mana dia perkembangannya, lalu minatnya di mana, itu semua itu bisa dengan mudah kalau kita menggunakan teknologi. Yang keempat itu bisa memperbaiki cara kita mengajar. Karena kita tadi udah lihat ya, kalau misalnya belajar dengan menggunakan teknologi, kita bisa pakai AR, kemudian bisa pakai VR, virtual reality, untuk bantu. Bahkan buku-buku juga bisa itu tuh dihadirkan 3D-nya. Jadi bacaan kita bisa menjadi sangat hidup. Nah, ini tentu akan mengimprove bagaimana kita melakukan pengajaran. Selanjutnya kita juga bisa mengajar jarak jauh. Nah, ini sih pengalaman kita pada saat COVID. Kita menggunakan Zoom, semua orang di rumah tapi bisa tetap belajar. Nah, bisa efisien juga ya, karena nggak usah selalu orang itu kumpul sama-sama untuk belajar, tapi masih bisa belajar. Lalu konektivitasnya bisa global. Nah, ini menjadi satu yang menurut saya sangat penting. Saat ini secara geografis belajar itu nggak perlu lagi terlalu dibatasi oleh geografi ya. Tapi kita tuh bisa belajar, misalnya nih satu sekolah di Bandung kerjasama dengan sekolah yang ada di Kalimantan. Bisa tuh kolaborasi karena adanya teknologi. Kalau nggak ada teknologi kan, wah, satu biaya mahal, waktu ya, itu nggak bisa dilakukan. Tapi dengan begitu kita bisa kolab ya, bisa juga misalnya sekolahnya di Indonesia ada kerjasama dengan sekolah di Amerika atau sekolah yang ada di Korea gitu ya, atau di Jepang ya. Jadi kita bisa membuat konektivitas dengan teknologi. Sedikit cerita saja ya. Beberapa tahun lalu kami itu membuat, anak-anak di sekolah kami itu membuat proyek yang mengharuskan mencari expert gitu ya, karena dia akan membuat mengenai tata hukum adat di Bali. Tapi orang expertnya itu nggak ada di Indonesia, adanya di Amerika. Nah, kalau seandainya ya, waktu itu tidak ada teknologi yang bisa menghubungkan kami dengan ahli yang ada di Amerika itu, anak-anak kita itu either
ya sudah menyerah, nggak usah mendapatkan informasi daripada ahli, atau mesti ada yang mengeluarkan biaya besar datang ke Amerika untuk berbincang-bincang, untuk kemudian mendapatkan keilmuan dari profesor tersebut. Tapi kita bersyukur karena ada teknologi bisa menjadi sangat murah, ya. Kita bisa belajar bersama dari profesor tersebut tanpa harus pergi ke Amerika. Nah, itu konektivitas secara global. Juga kita bisa belajar secara terus-menerus dengan ketersediaan data yang sedemikian banyak. Kita mau belajar apa sekarang bisa, contoh dengan Coursera ya. Saya bukan lagi promosi Coursera ya, tapi di sana Anda bisa menemukan ribuan macam-macam pembelajaran. Mulai yang belajar 2 jam sampai yang belajar untuk mendapatkan sertifikat. Mulai belajar dari memasak sampai menjadi terapis di bidang tertentu. Nah, ini dimungkinkan sekali sekarang dengan teknologi. Yang berikutnya adalah data driven learning. Untuk mendapatkan data yang akurat, kalau kita ngerjakan secara manual, itu tuh tentu sulit sekali. Tentu sekarang dengan adanya internet, dengan adanya ChatGPT, dengan adanya ketersediaan open data, itu juga sangat membantu. Cost efektif, secara teknologi, kehadiran daripada teknologi itu signifikan di dalam pendidikan. Benefitnya. Tapi sekarang bagaimana dengan tantangannya? Yang menjadi tantangan ketika kita menggunakan teknologi tentu adalah kalau digital divide, saya rasa itu tidak terlalu menjadi problem. Yang menjadi problem adalah privacy and security. Karena biasanya ketika kita mau pakai software tertentu, kita mau sign up tertentu, yang ditanya pasti apa? Email ya, nama, date of birth, country, nomor telepon. Itu data kita itu sudah terekam loh di dalam big data. Lalu biasa ada pertanyaan-pertanyaan lagi sih seperti jenis kelamin dan lain sebagainya. Itu privasi kita sebenarnya tidak bisa dijaga gitu kan ya, kecuali kita ngebohong gitu ya, masukin datanya asal-asal gitu. Tapi saya rasa jejak rekam kita punya digital itu sekarang sudah masuk lah. Karena kita juga sendiri senang kan dengan Instagram, kita post foto kita senang dengan Facebook, kita masukin juga ya komentar-komentar dan seterusnya. Tidak terlepaskan di dalam kehidupan. Jadi privacy and security-nya ini perlu menjadi satu perhatian sekaligus tantangan. Karena kalau kita pakai teknologi, ini pasti akan di-review. Yang berikutnya adalah masalah teachers training. Ini masalah guru. Bagaimana mereka menggunakan teknologi dengan bijaksana, dengan tepat, dan lain sebagainya. Ini belum terlalu banyak orang membahas hal seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah mengenai quality content. Ini juga saya suka lihat bahwa kita ini kadang-kadang nggak ngelihat gitu. Ini tuh yang sedang dipakai kontennya terutama itu apakah bermutu apa enggak. Nah, cara orang menguji daripada konten itu sendiri, ini keterampilan baik muridnya maupun gurunya ya. Itu penting sekali gitu. Lalu yang jadi challenge berikutnya adalah terus-menerus ini tuh orang berada di screen ya. Banyak sekali orang spend time-nya itu stay long time di layar. Jadi kesehatannya menjadi buruk, dan setelah itu tentu kalau kesehatan sudah memburuk, biasanya kualitas hidupnya juga menjadi tidak terlalu baik. Tapi ini kalau anak-anak dari muda terlalu banyak attach dengan teknologi, salah satunya yaitu overreliance dari screen gitu ya. Kemudian lack of human connection. Jadi ini sempat ya kemarin saya bertemu dengan Pak Sulis, kita ada cerita-cerita sedikit mengenai kelakuan anak-anak muda. Mungkin ini tidak terlalu berelasi ya, tapi mungkin juga ada kontribusinya karena saya melihat kenapa ya ini anak-anak muda itu buat saya ini kok kelakuannya itu aneh gitu ya, atau enggak seharusnya begitu gitu. Apakah mereka seperti yang pernah kita diskusikan mengenai sosial emosionalnya yang kurang berkembang, sehingga misalnya terhadap orang tua itu kurang ada rasa hormat begitu ya. Jadi orang tua itu atau yang lebih senior lah ya, itu mereka tuh nggak ada rasa kemudian nggak enak. Oh, contohnya kalau duduk di, ini pengalaman saya bukan di Indonesia ya, tapi misalnya saya di Singapura aja. Walaupun itu di MRT, itu ada tulisan
priority seat. Tapi suka ada anak-anak muda yang sengaja aja duduk di situ gitu kan. Padahal di situ mungkin ada kakek-kakek yang umurnya ya menurut saya udah cukup senior lah ya. Tapi mereka nggak peduli gitu. Biarin aja gitu orang tua berdiri. Atau ketika berada di lift gitu kan ya, tidak yang biasanya kan kalau yang aturan gitu kan ya, anak gitu, ya yang tua dulu lah didahulukan atau bagaimana, sekarang tidak peduli mereka itu. Nah, apakah mereka ada rasa, buat saya ini adalah lack of human connection ya. Jadi tidak punya rasa empati kepada orang lain dan ya udahlah gitu. It's not my business gitu ya. Saking apakah karena terlalu banyak di layar jadi kurang sentuhan gitu kan. Nah, ini yang mungkin menjadi persoalan ya, karena challenges di teknologi saya rasa itu akan terjadi gitu kan. Nah, lalu juga short of attention span, pendek sekali waktu untuk memperhatikan. Yang berikutnya adalah saya ingin meng-highlight lagi adalah bagaimana kita secara etik menggunakan AI, ya, artificial intelligence. Itu sekarang orang gampang ya. Kemarin ini saya sempat punya pengalaman dengan satu anak yang menanyakan masalah kimia kepada saya. Saya terangin kepada dia, ini cara ngitungnya begini, 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 gitu kan, stokiometri. Tapi mungkin dia kurang yakin dengan jawaban saya. Lalu dia memasukkan pertanyaan itu ke ChatGPT. Dapat jawabannya gitu kan. Ini baru contoh kecil ya, tapi secara etika untuk AI itu gimana? Karena ada banyak menurut saya penulisan tesis nanti itu ya, karya-karya yang sebagian mungkin akan diproduksi oleh AI. Sulit sekali ini secara etis itu, sekarang belum ada ketetapannya. Walaupun ada ya untuk pengecekan grammar sih sudah ada. Apakah itu bisa dicek secara apa? Ini tuh merupakan plagiarisme atau bukan? Ada juga. Tapi seberapa akurat saya tidak tahu. Ke depan ini dunia pendidikan dengan ChatGPT perlu untuk melihat apakah yang kita tetapkan misalnya di perguruan tinggi untuk pembuatan tesis ya, skripsi, apa mesti sampai yang kita lakukan saat ini? Karena mungkin menjadi tidak relevan. Ya, mungkin untuk challenges sih saya mau sampaikan sampai sebegitu dulu ya. Saya mau melemparkan bahan diskusi untuk kita. Nah, pertanyaan saya adalah, kan kita ini dulu tidak memakai teknologi di dalam kita belajar. Anggaplah zaman saya belum banyak teknologinya. Dulu juga SMA saya masih belajar bagaimana mengetik ya, mengetik pakai mesin tik manual. Itu sampai tahun 86 saya lulus SMA. Itu tidak pakai teknologi. Lalu sekarang kalau kita bandingkan, itu yang mungkin saya sebut dengan traditional learning gitu ya. Sifatnya yang lebih analog, tidak digital, itu analog. Lalu bagaimana sekarang dengan pendidikan yang sifatnya digitalisasi? Hebat, luar biasa kan? Buku bisa jadi ada 3D-nya, kita mau lihat misalnya pembelajaran sejarah bisa gitu kan ya. Bahkan untuk kedokteran bisa tuh pakai VR. Ya kan, jadi praktikum itu lihat tuh pakai virtual reality. Mungkin mau daripada bedah mayat, ya bedah mungkin sesuatu yang lain gitu ya. Tapi bisa pakai VR sebenarnya untuk belajar membedah, belajar di lab itu bisa seperti itu. Nah, menurut Ibu Bapak sekalian, bagaimana kita harus bersikap ya antara yang analog dengan yang digital? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat karena kecepatan perubahannya itu bukan bersifat linear, tetapi akan bersifat eksponensial. Kenapa tadi saya menyampaikan kepada Ibu Bapak sejarah perkembangan daripada teknologi? Sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah bagaimana perubahan itu menjadi lebih cepat, dan lebih cepat lagi. Teknologi is not everything. Itu statement saya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Sampai kita ketemu lagi Jumat depan. Salam sejahtera semua. Selamat malam.